Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Zai Ul Haq dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik tentunya untuk wargi Jawa Barat. Jumpa kita kali ini akan dibuka dengan informasi tentang wahana Flying Fox panjang 720 meter yang ada di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Seperti apa keseruan meluncur di sana? Berikut liputannya. Terletak di Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Tempat yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi wisatawan yang gemar uji adrenalin. Flying Fox lebih dari 700 meter, membentang di ketinggian 1.600 di atas permukaan laut. Kita ini merupakan yang terpanjang 720 meter gitu. Nah ini untuk lamanya dari atas sampai finish itu lamanya 1 menit gitu, beda dengan Flying Fox yang lain. Untuk masuk ke kawasan ini, pengunjung harus membayar tiket seharga Rp75.000 saat hari biasa dan Rp100.000 di akhir pekan. Salah seorang pengunjung mengaku meski sempat tegang, dirinya menikmati Flying Fox ini. Banget ya, ditambah ini cuaca dingin banget, lagi berkabut, dan ini Flying Fox terpanjang di Indonesia. Pokoknya rekomen banget lah buat teman-teman semua. Penasaran? Saya pun ingin ikut mencoba. Persiapan menggunakan full body harness dan helm sudah, dan saatnya meluncur. Karena Flying Fox ini terletak di dataran tinggi, tak jarang cuaca di sini menjadi berkabut. Namun, suasana seperti ini membuat sensasi tersendiri saat meluncur melewati kabut. Waktu yang ditempuh sekitar 1 menit. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Happy banget saya hari ini karena yang pertama melewati Flying Fox terpanjang di Indonesia dengan jarak 700 meter. Nah idealnya kalau kita naik Flying Fox itu menikmati keindahan alam sekitar meskipun berbeda menembus kabut, tapi ini nggak kalah seru dan menantang adrenalin dengan jarak pandang hanya 10 meter. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke Tasikmalaya, sebuah trek fun off-road pasir datar menjadi wahana wisata baru yang tengah digandrungi di Tasikmalaya. Selain keindahan alamnya yang memukau, jalur ini pun cocok untuk off-road bersama keluarga. Menembus jalanan berbatu hingga menaklukkan tanjakan terjal. Inilah jalur fun off-road pasir datar di Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Trek yang terbilang baru di Gunung Galunggung ini merupakan jalur fun off-road yang terbilang cukup menarik dan berbeda karena dibuat menelusuri jalur lahar bekas letusan Gunung Galunggung pada tahun 1982 silam. Meski termasuk olahraga ekstrim, banyak pehobi olahraga otomotif yang meminati jalur baru ini. Medannya yang cukup ramah dan tidak terjal dirasa cocok untuk fun off-road bersama keluarga. Seru ya. Kita bisa off-road bareng keluarga sambil menikmati pemandangan alam di Galunggung. Dan saya sangat recommended ya buat ngajak anak-anak nanti ke depannya gitu. Salah satu komunitas olahraga off-road Land Rover Indonesia sengaja memilih jalur ini karena medannya ramah sehingga bisa dijajal dengan mobil Jeep klasik. Jadi di Tasik itu kita pelopor wisata fun off-road naik mobil Land Rover. Berangkat dari hobi, saya juga pengen mengembangkan pariwisata di Tasikmalaya karena kebetulan saya juga adalah orang pariwisata. Jalur baru off-road ini pun diharapkan dapat menggairahkan pariwisata di wilayah Priangan Timur. Jika Anda ingin mencoba jalur off-road ini, jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan. Pastikan diri Anda aman sebelum berwisata. Ogi Fatuzaman, Tasikmalaya. Sesaat lagi Inside Jawa Barat akan kembali dengan informasi tentang mural. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Jawa Barat.
Saya percaya profesi jurnalis merupakan pekerjaan yang punya tanggung jawab besar. Pewarta harus punya rasa ingin tahu yang tinggi, kepedulian, empati, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala perubahan zaman yang ada. Pewarta harus sadar kekuatan yang dimiliki, kemampuan untuk bisa mengubah perspektif dan pola pikir seseorang. Karenanya, pewarta harus cerdas menjadi jurnalis yang objektif, independen, dan menunjukkan keberpihakan pada kepentingan publik. Saya percaya nyawa dari seorang pewarta adalah akurasi, keberimbangan, dan kredibilitas. Oleh karena itu, bersetialah pada rasa ingin tahu yang tinggi, objektivitas agar senantiasa bernas. Saya Farhanisa Nasution untuk CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Di Jepang ada sensasi baru dalam menikmati hangatnya sauna. Di prefektur Hyogo ada fasilitas sauna, namun dilakukan di dalam bus. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Memiliki tanggung jawab moral dan paham akan kode etik sebagai landasan untuk bekerja bagi kami para jurnalis, apalagi di era penyebaran hoax yang kini semakin masif. Jurnalis harus mampu memenuhi hak publik akan informasi yang edukatif tanpa bumbu provokatif. Sejatinya jurnalisme positif sampai saat ini berkontribusi besar dalam buah pemikiran demi mewujudkan perubahan dan kemajuan peradaban. Ya, karya yang berdampak, citra berkualitas pun akan tampak. Saya Prasidya Puspa untuk CNN Indonesia. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan, pemberi solusi bagi kehidupan. Setelah kondisinya relatif stabil, memutuskan untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Jadi apapun yang bisa saya lakukan hari ini, saya lakukan hari ini. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap Minggu jam 12:30 siang di CNN Indonesia. Keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Inside Indonesia setiap Sabtu jam 12:30 siang di CNN Indonesia. Virus COVID-19 semakin mengancam. Saatnya kita lawan dengan 6M. Memakai masker setiap saat. Menjaga jarak minimal 2 meter. Mencuci tangan hingga bersih. Membatasi mobilitas. Menjauhi kerumunan. Dan menghindari makan bersama di luar. Disiplin 6M, jurus jitu jauhkan virus. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Karena mereka itu lain dari yang lain, hampir semuanya itu dibully. Pembulian itu tinggi terhadap anak-anak ini. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Pemerintah telah memutuskan vaksin Sinovac hanya digunakan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day. Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Live di CNN Indonesia. Keberanian seorang jurnalis mengungkapkan fakta dan data akan memberikan wawasan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa secara aktif mengawasi kinerja pemerintah.
Transparansi memberikan jaminan bahwa informasi yang kami sampaikan selalu berimbang sehingga bisa menjaga kepercayaan publik. Riset hingga verifikasi data merupakan cara kami untuk memberikan berita yang akuntabel dan layak dipercaya. Saya Meggy Kalista untuk CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Warga Gang Wargaluyu Kelurahan Cikutra, Kota Bandung menyulap jalanan gang menjadi sarana hiburan bagi anak-anak. Mereka membuat mural bertemakan permainan tradisional generasi 90-an, seperti misalnya engklek, ular tangga, serta permainan lain. Gang Wargaluyu Jalan Asep Berlian, Kelurahan Cikutra, Kota Bandung berhias warna-warni mural. Lukisan atau mural warna-warni terbentang di sepanjang jalan hingga dinding rumah warga. Uniknya, mural yang ada di lokasi ini bertemakan permainan tradisional yang populer di era 90-an seperti engklek, ular tangga, congklak, hingga dam-daman. Mural ini pun menjadi daya tarik bagi warga, khususnya anak-anak yang tinggal di Gang Wargaluyu. Pagi-pagi biasanya suka PJJ dulu, sesudah PJJ langsung main, atau enggak PJJ-nya subuh atau enggak pagi-pagi sesudah PJJ. Biasanya ada yang main sonlah, ini ular tangga dan yang lainnya. Senang terus bermainnya lancar, terus nggak kemana-kemana, jadi takut kalau kemana-kemana, jadi bisa di sini saja. Ide pembuatan mural permainan tradisional ini berawal dari inisiatif warga yang ingin membuat sarana bermain bagi anak-anak di masa pandemi. Proses pengerjaan mural berlangsung sekitar 10 hari oleh para pemuda yang tinggal di Gang Wargaluyu. Selain mural permainan, di lokasi ini juga terdapat mural 3 dimensi yang sering dimanfaatkan warga untuk berfoto. Di masa pandemi COVID-19, penerapan protokol kesehatan pun tetap dilakukan bagi warga yang ingin bermain di kawasan ini. Awal bulannya kita ingin menyalurkan bakat warga, terutama pemuda RW 05. Dan saya lihat kekhawatiran anak-anak di saat COVID ini, saat PJJ ini, mungkin banyak ketergantungan terhadap HP. Dan setelahnya ini mungkin kita buat mural yang memang bertemakan untuk permainan anak-anak gitu, Mbak. Kita untuk mengawasinya kita sangat ketat sekali, Mbak. Jadi kalau misalkan anak-anak yang mau bermain di sini, pertama kita wajibkan untuk bermasker ya, Pak ya. Tetap bermasker dan tetap jaga jarak, menjaga kebersihan, dan di sana kita sediakan untuk cuci tangan gitu ya. Keberadaan mural ini tidak hanya disukai oleh anak-anak, tapi juga para orang tua yang seakan diajak kembali bernostalgia dengan permainan masa kecil mereka. Nah, ternyata memang seru juga ya bermain seperti ini. Memang adanya mural ini selain untuk mengurangi penggunaan gadget pada anak-anak di masa pandemi ini, hal ini juga sebagai upaya untuk tetap melestarikan permainan tradisional. Laisa Nisa, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Beralih ke Kampung Cibunut yang juga di Kota Bandung. Rumah-rumah di sini dihiasi dengan mural beragam tema yang cocok untuk menjadi objek atau latar belakang foto. Berikut liputannya untuk Anda wargi Jawa Barat. Inilah Kampung Cibunut di RW 07 Kota Bandung yang dikenal sebagai Kampung Mural. Berjalan sedikit memasuki gang, saya disambut mural beragam motif dengan warna dasar biru. Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Cibunut, Agus Sunarya mengajak saya berkeliling. Mural di Kampung Cibunut ini sudah ada sejak 2017. Ide awalnya datang dari warga yang ingin membuat kampung mereka lebih berwarna dan menarik untuk dijadikan latar berfoto. Dari 10 RT di kampung ini, 9 diantaranya sudah memiliki mural dengan beragam tema yang berbeda. Ada tema edukasi, permainan anak, hingga mural aneka satwa. Penggunaan warna-warna dasar yang berbeda ternyata memiliki maksud. Tujuannya itu kan pertama itu untuk mempererat ini kekeluargaan warga. Terus untuk mempermudah cari alamat satu RT satu warna itu. Di sini kan nomor rumah itu acak-acakan lah, nggak beraturan. Nah, jadi kalau satu warna itu satu RT satu warna mudah. Si bapak ini di RT 4 cari aja blok kuning, jadi mudah cari alamat itu maksudnya. Mural ini dikerjakan bersama oleh warga. Akan tetapi ide awal dan tahap penyelesaian setiap mural ditangani langsung oleh seorang seniman lukis yang juga warga di Kampung Cibunut yakni Agus Budi Nur.
Itu kan saya dari ide konsep, sketch, blocking. Nah yang lain-lain itu macam perlu kuning, saya tinggal tulisin aja Kak, kasih kuning aja. Jadi mereka tahu kalau merah M gitu. Jadi semua runnya bareng gitu. Nanti yang kurang-kurang nanti saya yang kurang-kurang. Mural yang menarik untuk difoto ini membuat banyak orang berkunjung. Banyak spot yang cocok untuk menjadi objek foto. Yang menarik di Kampung Cibunut RW 07 Kota Bandung ini tidak hanya menghadirkan mural dengan begitu banyak karakter dan juga warna-warni yang cantik, tapi juga ada sejumlah pesan yang hendak disampaikan. Salah satunya adalah seperti ini, pilah sampah dari sumbernya. Nah ini salah satu bentuk edukasi sebetulnya kepada masyarakat melalui mural ini, sehingga masyarakat bisa paham pentingnya menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Untuk warga yang datang juga bisa melihat hal-hal seperti ini, sehingga mereka juga bisa teredukasi melalui mural ini. Kampung Cibunut bukan satu-satunya kampung dengan mural di Bandung. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi, mural memang program kampung wisata yang digagas Pemkot. Agar hasilnya maksimal, Pemkot Bandung membantu mengadakan peralatan dan bimbingan teknis. Yaitu untuk desain kita coba bantu melalui teman-teman dari akademisi ya, teman-teman dari perguruan tinggi. Nah, kemudian juga kita bantu juga dalam hal kita memotivasi warga masyarakat ya. Ada juga mereka bikin desain sendiri gitu kan, itu tidak apa-apa. Tapi yang pasti kegiatan seperti itu kita selalu dukung lah. Kita selalu dukung karena itu merupakan salah satu atraksi yang menjadi daya tarik nanti orang berkunjung ke wilayah mereka. Kenny menambahkan melalui kegiatan ini warga Bandung akan semakin kreatif dan punya kesadaran menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Bagi Anda yang hobi bercocok tanam, liputan berikut ini mungkin cocok untuk Anda. Inside Jawa Barat akan kembali usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Jawa Barat. Selamat datang, adaptasi kebiasaan baru. Di masa pandemi, kita harus semakin menjaga diri. Salah satunya dengan menggunakan masker setiap hari. Astaga, pakai maskernya salah. Pakai masker harus menutupi mulai dari batang hidung. Aduh, ini juga salah. Pastikan masker menutup hingga bagian bawah dagu. Jangan gunakan masker yang longgar ya. Kencangkan masker hingga pas di wajah. Ya ampun, ini apa lagi? Gunakan masker sesuai fungsinya ya. Nah, ini baru benar. Penggunaan masker yang tepat akan melindungi kita dari paparan virus berbahaya. Jangan lupa ganti masker kain Anda setiap 4 jam. Gunakan masker dengan benar untuk cegah penyebaran. Forum Multilateral G20 kembali diselenggarakan dan untuk pertama kalinya Indonesia secara resmi memegang presidensi G20. Ikuti dialog mendalam serta perkembangan terkini dari tahap persiapan hingga pelaksanaan KTT G20. Jangan lewatkan segmen khusus Road to G20 dalam program CNN Indonesia Today dan The World Tonight di CNN Indonesia. Dapatkan berita yang berkualitas dan terpercaya untuk menemani hari Anda. Mulai dari Good Morning setiap hari jam 7:30 pagi. CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Saksikan semuanya hanya di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Inside Indonesia setiap Sabtu jam 12:30 siang di CNN Indonesia.
Menjunjung tinggi idealisme dan profesionalisme. Jurnalis menyuarakan yang tak terdengar, mendengarkan yang tak bersuara. Karena tantangan hari ini tidak hanya mencari informasi, tapi memilah informasi. Jurnalisme yang bervisi positif, yang menghadirkan liputan-liputan yang tidak hanya kredibel, tapi juga berwawasan, mendamaikan, dan juga menumbuhkan harapan. Karya yang berkualitas akan menarik popularitas. Saya Iqbal Kurniadi untuk CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Di Jepang ada sensasi baru dalam menikmati hangatnya sauna. Di Prefektur Hyogo ada fasilitas sauna, namun dilakukan di dalam bus. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Harus memiliki integritas, bertanggung jawab, dan juga berpihak pada kebenaran. Ya, saya setuju demi menyampaikan informasi yang lengkap dari semua sisi, sehingga tidak ada sisi yang tidak tersampaikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh suatu persoalan kepada publik. Akurasi bisa didapatkan dari riset, cek data, dan tentunya verifikasi kepada narasumber yang tepat dan juga memiliki kapabilitas. Saya Bram Herlambang untuk CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Ribuan vaksin di Majalengka diketahui sudah kedaluarsa, namun vaksin tersebut diklaim masih aman untuk digunakan. Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Pemerintah telah memutuskan vaksin Sinovac hanya digunakan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day. Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Live di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Memanfaatkan lahan yang terbatas, orang warga di Bekasi menyulap pekarangan rumahnya menjadi kebun anggur. Alhasil ia bisa meraih omset hingga puluhan juta rupiah. Di pekarangan sempit ini, sebuah kebun anggur tampak tumbuh subur. Kebun anggur ini milik Endro Ramanda yang tinggal di Kampung Sepatan, Jalan Bambu Kuning 5, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Lahan dengan luas 8 x 10 meter yang sebelumnya tidak terpakai ini berhasil disulap menjadi perkebunan anggur. Meski terlihat sederhana, namun di tangan seorang pemuda yang kini bekerja di perusahaan ekspedisi ini mampu menghasilkan pundi rupiah meski di tengah pandemi. Budidaya anggur ini sengaja digeluti karena bekal hobinya di bidang tanaman sejak tahun 2009 lalu. Coba-coba memang, jadi saya coba 2 tanaman anggur karena kan setahu saya tuh di Indonesia nih sulit berbuah gitu. Coba deh jenis ini dan beberapa jenis anggur itu sangat gampang kita buahkan dan 1 tahun kita bisa buahkan 2-3 kali. Dari 4.000 jenis tanaman anggur yang berada di seluruh dunia, Andrew kini mempunyai 80 jenis bibit pohon anggur yang siap dibudidaya maupun dijual kembali. Jadi belanja di sini. Yang dibelanja di sini apanya tuh, Pak? Bibit yang seperti ini, Pak. Oh, belanja dari bibit ya, Pak? Nah, ini. Oke, terus kemudian? Saya jual ke pasar pagi. Oh. Pasar gitu. Dijual ke pasar pagi? Ya, pasar Bekasi, pasar.
Dari hasil budidaya tanaman anggur, Andrew mampu menghasilkan uang dari hasil penjualan dengan harga mulai dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan kualitas bibitnya. Bahkan para pemesan selain datang dari Jabodetabek, beberapa pemesan juga berasal dari luar Pulau Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan. Eri Kustara, Bekasi. Sejumlah warga di Tasikmalaya meraup keuntungan dari budidaya bonsai. Satu bonsai dihargai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Mereka beralih untuk membudidaya bonsai karena kehilangan pekerjaan. Bonsai-bonsai cantik ini merupakan hasil budidaya warga Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Beberapa jenis bonsai jadi primadona seperti janci, anting putri, pereng, hampelas, lohangsung hingga fusyu. Budidaya bonsai ditekuni sejumlah warga yang terdampak pandemi COVID-19. Meski awalnya hanya hobi, budidaya bonsai ternyata bisa hasilkan keuntungan yang cukup besar saat pandemi. Bibitnya diburu pencinta bonsai dengan harga Rp25.000 hingga Rp200.000 per batang pohon. Sementara harga bonsai jadi berkisar antara 3 juta hingga 20 juta rupiah per buah. Selama masa pandemi gitu Pak ya, awal-awalnya saya juga iseng-iseng, cuman kesininya kok banyak yang suka, jadi saya perdalami aja gitu ya. Kisaran 25.000 sampai 150.000 bibitnya itu. Kalau dari yang jadi? Yang jadi dari 3 juta, ada yang nyampe 20 juta. Waalaikumsalam. Pembeli bonsai datang dari berbagai daerah. Ada juga yang membeli melalui sistem daring atau online. Selain bentuknya unik dan menarik, bonsai juga hadirkan sensasi keindahan dalam rumah. Bahkan, beberapa warga yakini memelihara bonsai bisa menghadirkan ketenangan. Meski hasilkan cuan lumayan, proses budidaya bonsai membutuhkan ketekunan dan keuletan. Pemupukan hingga penyiraman harus rutin dilakukan agar tanaman tidak mati. Deden Rahadian, Kabupaten Tasikmalaya. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami @transmediajabar. Saya Zai Ul Haq pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.